Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Lamanda dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 28. Di video ini saya akan menjelaskan tentang softball. Softball atau softball adalah olahraga bola yang beregu dengan terdiri dari dua tim. Softball merupakan perkembangan dari olahraga yaitu bisbol atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Ada 3 tipe permainan softball, yaitu yang pertama, fast pitch softball yang merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Yang kedua, modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mudball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch. Yang ketiga, slow pitch softball, memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini atau National Amateur Playground Ball Association of the United States mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika, Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Kemudian, lahirlah Federasi Softball Internasional, International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Teknik dasar permainan softball. Yang pertama, lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga, lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Yang kedua, teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola, posisi kedua tangan siap di depan dada, bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua, bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, ada bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Teknik dasar memegang kayu pemukul. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat, dan sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Teknik dasar memukul bola itu dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yaitu pukulan swing dan pukulan tumbuk. Formasi dan strategi permainan softball. Yang pertama, first baseman. Tugas dari penjaga base 1, yaitu memotong pemain pada home plate. Yang kedua, membuat mati lawan pada base 1.
Nah, yang kedua, second baseman, yaitu merupakan tugas dari penjaga base 2. Ini membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2. Yang kedua, menjaga pukulan pada daerahnya. Yang ketiga, shortstop adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, yaitu memotong maupun meluruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya. Yang keempat, third baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 3. Yang pertama itu meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield. Yang kedua, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa. Yang kelima ada pitcher, adalah pitcher atau pelambung memiliki tugas sebagai berikut, yaitu membantu base. Yang kedua, membantu pemain di belakang home plate. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir yaitu catcher, adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher sebagai berikut, yaitu menjaga pukulan bunt, menjaga home plate, melempar bola 2-3, serta menjaga belakang base 1. Taktik dan strategi permainan softball. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu taktik menyerang dan taktik pertahanan. Posisi penjagaan, yaitu pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Tanggung jawab umpire, kewajiban dan kewenangan luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Nah, yang kedua, pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, keputusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Yang keempat, lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Yang kelima, jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Yang keenam, pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, yaitu nilai. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan permainan softball. Yang pertama, lapangan permainan. Panjang si lapangan 16,76 meter, jarak dari home base ke tempat pelempar yaitu 13,07 meter. Pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Yang ketiga, peraturan di dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa tim pemukul. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Yang keempat, cara mendapatkan nilai atau angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapatkan nilai 1. Yang kelima, batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Yang keenam, cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara di-stick sebelum pelari mengenai base. 7. Lama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu pemenjaga. Yang ke-8, cara bermain softball. Untuk regu yang mendapatkan giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapatkan kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Yang ke-9, lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitchers melemparkan bola 4 kali salah. Yang ke-10, pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Tempatnya di tempat pembantu yaitu 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang lagi di sebelah kanan.
Yang ke-11, aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Yang ke-12, peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melapor kepada umpire home dan scorer. Lapangan permainan softball. Faktor lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 feet. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair dan daerah foul. Perkembangan softball di Asia dan Indonesia. Olahraga ini menjalar pertama kali dari Amerika Serikat ke Kanada, Eropa, dan kemudian Asia. Perkembangan di Asia terpusat terutama setelah usainya Perang Dunia Kedua. Saat ini, Jepang, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan, softball telah menjadi permainan rakyat. Olahraga ini menjadi olahraga yang sangat pesat perkembangannya dan begitu digemari di Asia. Sehingga dibentuklah Amatur Softball Asia yang disingkat ASA Asia. Anggotanya antara lain Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Mumbai, Singapura, dan Indonesia.